90% orang gagal menjadi konten kreator itu bukan karena nggak bisa ya teman-teman ya, tetapi karena takut untuk memulai ya. Di sini saya akan kupas tuntas ya 5 faktor ya ketakutan konten kreator pemula. Apa aja sih? Simak baik-baik video ini, jangan di-skip ya teman-teman ya. Yang pertama, takut sepi penonton, nggak ada yang nonton konten kalian ya. Memang sih di awal-awal itu berat ya, jadi view-nya 10 sampai 20 itu hal yang wajar dialami semua konten kreator pemula ya teman-teman ya. Meskipun yang channelnya sudah besar pasti mengalami hal seperti ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pelan-pelan, nggak usah buru-buru ya teman-teman ya. Bisa jadi kalian buat video 1, 2, 3 itu gagal, tapi di 30, di 40 siapa yang tahu kalian berhasil di video yang ke-40 tersebut ya. Untuk faktor yang kedua yaitu takut dinilai dan dikomentari negatif, takut dibilang norak, aneh-aneh dan lain-lain. Buang semua ya teman-teman ya, nggak usah pedulikan orang lain. Kita makan nggak minta orang lain ya teman-teman ya. Kita aja niatnya baik, cari uang dari kita ngonten ya teman-teman ya. Jadi apapun yang membuat negatif itu kita buang jauh-jauh. Bila perlu orang yang berkomentar negatif, orang yang nggak suka sama kita di konten-konten kita jadikan motivasi ya teman-teman ya. Yang ketiga, apa aja sih ya, takut nggak pede di kamera, ngerasa suara jelek, muka kaku, nggak enak dilihat ya, seperti itu. Pada faktanya percaya diri itu bukan bawaan dari lahir, tapi hasil latihan. Semua konten kreator itu bermula dari konten-kontennya yang kaku, yang nggak bisa ngomong itu ya. Saya aja memulai ini ya nggak cuman 1 atau 2 bulan, hampir bertahun-tahun ya teman-teman ya, supaya bisa ngomong seperti ini ya. Untuk yang keempat, takut kalah bersaing. Jadi teman-teman ya, untuk yang keempat ini ya, lihat aja orang lain cepat naik, kita ngerasa terlambat. Jangan berpikir seperti itu. Tapi pada faktanya penonton nggak cari yang paling jago, tapi cari konten yang paling relate di kehidupan mereka ya teman-teman ya. Jadi kalian untuk memulai membuat konten itu sekadarnya saja, biasa saja ya teman-teman ya. Gak usah apa ya, gak usah dipaksakan ya. Semakin relate konten Anda, semakin dicari sama orang lain. Tapi bukan karena Anda jago, tapi karena itu relate dengan kehidupan masing-masing ya teman-teman ya. Yang kelima yaitu takut gagal sebelum memulai. Takut buang waktu, takut nggak berhasil. Pada faktanya satu-satunya kegagalannya adalah orang yang tidak pernah memulai. Jadi di sini saya sudah kupas ya 5 ketakutan yang biasanya dialami oleh konten kreator pemula. Yang pertama, takut penonton sepi. Yang kedua, takut dinilai negatif di komentari ya. Biasanya teman-teman yang tidak mendukung itu yang biasanya komentar negatif, yang dia iri dengan keberhasilan kita ya. Dan yang ketiga, kita terlalu nggak pede, padahal ya rasa pede itu diciptakan bukan karena kita langsung pede tampil itu, tapi kita seringnya latihan ya teman-teman ya. Yang keempat ya, yang ditakutkan konten kreator pemula yaitu kalah bersaing, takut kalah bersaing. Jadi sekarang nggak usah takut kalah bersaing, kalian memulai aja ya teman-teman ya. Memulai aja pelan tapi pasti, yang konsisten pasti menang ya teman-teman. Yang kelima yaitu takut gagal sebelum mulai. Waduh teman-teman ya, teman-teman nggak usah takut gagal sebelum mulai. Pada faktanya satu-satu kegagalan adalah ya teman-teman yang tidak pernah memulai untuk sama sekali ya teman-teman ya. Jadi takut itu normal, tapi mimpi yang ditunda terlalu lama itu bisa mati pelan-pelan ya teman-teman ya. Jadi 5 ketakutan konten kreator tadi itu adalah paling nyata yang dialami konten kreator pemula ya. Kira-kira kalian di nomor berapa nih yang kalian takutkan nih? Coba jawab di kolom komentar. Nanti kita bisa sharing bareng-bareng ya teman-teman ya. Boleh banget kita sharing-sharing guys. Jadi sekarang nggak usah takut, nggak usah malu, kita mulai aja untuk konten ya teman-teman.